Pemirsa KPK mendalami kasus suap yang melibatkan anggota Komisi 3 DPR Partai Demokrat, Pudu Sudiartana. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Kita bergabung dengan Cikal Mutazam dan juru kamera Ria Nuryaningsih di Gedung KPK Jakarta. Cikal, bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini? Apa fokus KPK dalam penyidikannya? Saat ini KPK telah memanggil Putu Sudiartana untuk pertama kalinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Tadi Putu Sudiartana datang tanpa memberikan keterangan apapun terkait dengan pemeriksaannya hari ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Mas KPK bahwa saat ini fokus KPK adalah untuk meminta keterangan dari dan juga klarifikasi dari Putu Sudiartana mengenai temuan-temuan dan bukti yang sudah ditetapkan oleh KPK. Di antaranya adalah uang yang diduga adalah uang suap sebesar $40.000 Singapura. Uang ini ditemukan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu di rumah dinas Putu Sudiartana di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kemudian bukti lainnya adalah dana aliran uang transfer ke rekening Putu Sudiartana sebesar 500 juta rupiah yang dibayarkan secara 3 tahap, 300 juta, 150 juta, kemudian terakhir 50 juta. Yang mana aliran uang ini diberikan kepada Putu Sudiartana melalui pengusaha yang juga melaksanakan proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang merupakan juga tersangka, yakni Yoga Askan. Dan tadi meskipun tidak memberikan keterangan apapun kepada media, namun pemeriksaan terhadap Putu Sudiartana kali ini ia didampingi juga oleh kuasa hukumnya yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra, yakni Habibur Rahman. Meskipun begitu tadi Habibur Rahman tidak memberikan keterangan yang cukup panjang kepada media, ia juga mengaku baru mengetahui bahwa kantor advokatnya juga menangani kasus yang tengah menjerat Putu Sudiartana. Dan berikut, Egan, kita sama-sama dengarkan keterangan yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Tahu sertifikat terbit, gitu. Bagaimana mungkin sertifikat bisa terbit ketika surat-surat girik itu ada di tangan klien kami, pihak ketiga. Nah, itu yang ingin kami sampaikan bahwa dari nilainya yang disampaikan Pak Ahok saja misalnya sekitar 688 miliar, itu jauh sekali dari perkiraan kita pada waktu itu. Ketika klien kami membeli tanah tersebut, kalau tahu waktu itu Selain memanggil Putu Sudiartana terkait dengan kasus ini, KPK juga memanggil satu tersangka lainnya, yakni Novianti, yang merupakan staf pribadi dari Putu Sudiartana. Karena sebelumnya diketahui bahwa aliran dana melalui transfer ke rekening, salah satunya adalah rekening Muksin yang merupakan suami dari Novianti. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus suap kali ini. Egan. Cikal, apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lain oleh KPK berkaitan dengan kasus ini? Menutup adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jika kita melihat beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, saksi dihadirkan, kemudian pemeriksaan tersangka, biasanya selalu ada pihak-pihak lain yang juga terjerat dalam suatu kasus korupsi. Mengingat pada kasus ini juga dalam pengembangan kasus ini juga perlu ditekankan adanya fakta hukum yang baru, dan selain juga Putu Sudiartana merupakan bukan anggota Komisi 5, di mana komisi tersebut merupakan komisi yang menangani proyek infrastruktur. Dan kemudian ini juga yang ditelusuri oleh KPK, mengapa Putu Sudiartana bisa terlibat dalam suatu proyek yang bukan merupakan lingkup dari komisi yang ditanganinya. Seperti kita ketahui bahwa Sudiartana merupakan anggota Komisi 3 DPR RI yang menangani permasalahan hukum. Dan kita dengarkan kembali beberapa pernyataan terkait dengan kasus ini. Sana, Bu. yang kita tahu sertifikat terbit, gitu. Bagaimana mungkin sertifikat bisa terbit ketika surat-surat girik itu ada di tangan klien kami. KPK juga mengungkap 4 lokasi penangkapan tersangka kasus suap proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Selain Jakarta, KPK juga memburu tersangka kasus ini hingga ke Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat.